selain memuat hukum-hukum, Al-Quran itu juga memuat nasihat-nasihat sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jadiyah. Hadza basairu lin-nasi wa hudaw wa rahmatun liqaumin yuqinun. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini membawa rahmat bagi siapa saja yang yakin dengan Al-Quran. Sehingga disebutkan, wa hadzal Qur'anu tanzilun minallahil azizil hakim. Wa khassa jalla sana'uhu al-muqinin bi'anna lahum basairu wa hudan wa rahmatun wa li'annahum alladhina ittaba'u bihi duna man kadzdzaba bihi. Al-Quran diturunkan oleh Allah. Dan mengapa Al-Quran itu hanya dikhususkan kepada al-muqinin, kepada orang-orang yang yakin dengannya? Karena orang-orang yang yakin dengan Al-Quran itu memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, pendengaran dan penglihatan yang selalu dimiliki oleh orang-orang yang meyakini Al-Quran. Maka itu disebut hadza basairu linnas hudaw wa rahmatun liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini, karena mereka itu mendengar Al-Quran. Dan mereka selain mendengar Al-Quran, meyakini Al-Quran itu adalah konsep yang mengatur kehidupan dan yang menjanjikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena orang-orang yang meyakini itu pasti memperoleh manfaat dari Al-Quran. Mengapa mereka meyakini Al-Quran? Sebab mereka tidak membohongkan Al-Quran. Karena membohongkan Al-Quran itu merupakan perbuatan kufur. Dan membohongkan Al-Quran itu menjadikan hati manusia buta. Dan dia memiliki kehidupan yang sempit. Sehingga dia selalu dirundung kesusahan dan kepedihan. Nah, disebutkan bahwa Al-Quran itu ia memberikan suatu konsep. Sebagaimana konsep tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail, secara konkret. Allah berfirman surat Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum ummiyin seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Walladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum ummiyin seorang rasul di antara mereka.
Karena tradisi bangsa Arab ketika itu mereka enggak membaca dan enggan menulis. Mengapa? Karena mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang memiliki daya ingatan yang kuat. Bukan berarti mereka tidak bisa membaca. Bukan berarti mereka tidak bisa menulis. Mereka bisa membaca dan mereka bisa menulis. Mereka disebut ummiyin karena mereka enggak menulis. Mengapa seperti itu? Karena mereka memiliki daya ingatan yang kuat. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Semua mengetahui, umat para nabi terdahulu mengetahui, seluruh umat manusia mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus di akhir zaman. Rasulan minhum min jinsihim arabiyyan ummiyyan. Rasul Muhammad itu berasal dari masyarakat ummiyin. Suatu masyarakat yang enggak melakukan tulis menulis. Padahal mereka ini dikenal sebagai para pedagang. Bilisan Al-Quran fi qawlihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ila bi Quraisyin ila bihim rihlat as-shita'i was-shayf. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berdagang. Artinya mereka mengenal membaca dan mereka mengenal menulis. Hanya saja mereka enggan tidak menulis karena mereka memiliki daya ingatan yang kuat. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan ayat-ayatnya. Beliau membacakan Al-Quran. Beliau membacakan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Wahyu itu bukan ucapan manusia. Wahyu itu bukan ucapan jin. Wahyu itu bukan ucapan malaikat. Wahyu itu firman Allah. Itulah yang dibacakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Sehingga mereka tidak memiliki keyakinan yang batil, tidak memiliki keyakinan yang salah. Dan mereka bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Bisa membedakan as-salih wat-talih. Bisa membedakan perbuatan taat dan perbuatan dosa. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Dustur. Dustur tersebut mengatur kehidupan manusia dari mulai alam dunia sampai alam akhirat. Dustur tersebut adalah Al-Quran. Dan mengajarkan kepada mereka Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Sunnah artinya perbuatan Rasul Muhammad itu disebut sunnah. Tutur ucapan Rasul Muhammad disebut sunnah. Ikrar awil takrir, pengakuan di hadapan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad membenarkan serta tidak menyalahkan, maka itu juga disebut sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terutama kepada mereka, maka mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
Ma makna, apa arti kesesatan itu? Minasyirki wal bid'ahil batilah. Mereka menjadi orang-orang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang salah, keyakinan-keyakinan yang batil. Di antaranya khurafat, percaya bahwa malaikat itu sebagai banatullah, anak-anak perempuan Allah. Jadi itu semuanya sebagai suatu keyakinan yang salah, keyakinan yang batil. Rasul Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan petunjuk, sehingga mereka berada pada jalan yang benar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.